Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir daripada juz amma. Kita sudah masuki Suratul Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة alaihim narum muqsadah. Baik, kita masuk pada Suratul Balad. Suratul Balad dalam tartib Al-Quran masuk pada surah ke-90. Dia memiliki 20 ayat, 82 kalimat dan 335 huruf. Dan Suratul Balad turun di kota Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu artinya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan negeri ini, dan engkau ya Muhammad bertempat di negeri ini, demi pertalian bapa dan anaknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu apapun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami yang telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling
Mana artinya ini? Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itulah golongan kiri, dan mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-balad, dengan sebuah negeri. Yang dimaksud sebuah negeri di sini diisyaratkan ke mana? Ke kota Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Dan dalam ayat yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan kota Mekah dalam ayat yang lain. Seperti Allah mengatakan watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Ayat ini mengisyaratkan tentang beberapa tempat para nabi. Watini wazaitun ini isyarat kepada tempat Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Nabiullah Isa. Kemudian waturi sinin, Allah bersumpah dengan negerinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa hadzal baladil amin, Allah bersumpah dengan negerinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mekkah al-Mukarramah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Rasul. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah. Sebuah kaidah yang sering saya ulang-ulang, bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Menciptakan sesuatu kemudian memilihnya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jibril afdalul malaikah, seutama-utama malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan manusia, bahkan di antara manusia ini ada para nabi dan rasul, maka dari sekian para nabi dan rasul, yang paling afdal adalah rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum wanita, maka di sana ada wanita-wanita yang sangat istimewa. Di antaranya wanita-wanita yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 wanita terbaik dunia. Di sana ada Asiyah bintu Muzahib, istri daripada Fir'aun. Kemudian Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Dan yang terakhir Fatimah bintu Rasulillah, Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 wanita terbaik dari seluruh wanita yang ada. Adapun kemudian wanita-wanita setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak ada wanita terbaik kecuali istri-istri Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Kalau seandainya kalian berbuat baik, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau kalian berbuat jahat, Allah lipat gandakan dosanya. Ada wanita-wanita pilihan. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Di sana ada hari terbaik dari semua hari, hari Jumat. Di sana ada bulan terbaik dari seluruh bulan Ramadan. Bahkan ada 4 bulan yang sangat istimewa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bahkan dari 4 bulan yang istimewa, bulan Dzulqa'dah bulan yang paling istimewa.
Lah begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di permukaan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala terkadang melebihkan satu tempat dibandingkan tempat yang lainnya. Salah satunya Mekah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an sebagai sumpahnya. Dan Allah bersumpah dengan makhluk yang dikehendakinya. Atau umpamanya Bukit Tur. Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan Bukit Tur. Wa tur wa kitabim mastur. Wa tini wa zaitun wa turi sinin. Menunjukkan bahwa Bukit Tur itu bukit istimewa dibandingkan bukit-bukit yang lainnya. Maka begitu juga Mekah di sini Allah bersumpah dengan Mekah karena memang Mekah itu memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan orang yang sholat di areal haram, di areal haram, tidak mesti di Masjid Haram, ya, pokoknya di masjid-masjid yang masih dalam lingkup tanah haram, maka pahalanya sama dengan orang yang sholat di luar haram 100.000 kali. Jadi kalau antum sholat di Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lainnya yang jelas masih masuk dalam areal haram, masuk dalam tanah haram, maka satu kali solat di sana sebanding dengan 100.000 kali solat di masjid-masjid lainnya. Ini menunjukkan keistimewaan. Belum lagi memang Mekah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelahiran Nabi. Makanya kota Mekah itu dimuliakan karena dua. Pertama adanya Ka'bah, yang kedua diutusnya Nabi. Makanya kenapa negeri ini istimewa kan? Di situ ada Ka'bah, di mana Ka'bah ini menjadi kiblat seluruh manusia. Jadikan kiblat kaum muslimin. Dimanapun anda berada, di belahan manapun, tetap seorang muslim kalau sholat menghadap ke Ka'bah ini. Dan ini kemuliaan. Terlebih Ka'bah itu dinisbatkan kepada Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Bukan berarti Allah tinggal di situ, ya. Maksudnya penisbatan Ka'bah kepada Allah, Baitullah, menunjukkan di sini nisbatus syaraf, penisbatan kemuliaan. Seperti naqatullah, untanya Allah. Bukan berarti kemudian Allah itu bawa unta gitu kan, itu untanya Allah. Tidak menunjukkan kemuliaan unta mukjizatnya Nabi Saleh. Jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu mulia. Maka Baitullah Al-Haram ataupun negeri Mekah dimuliakan karena ada Ka'bah di situ yang merupakan kiblat kaum muslimin, dan lebih daripada itu karena di situ adalah negeri kelahiran seorang nabi dan rasul, bahkan penutup para nabi dan rasul. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Kemudian Allah mengatakan, wa anta hillun bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah. Wa anta, dan engkau wahai Muhammad, hillun. Hillun memiliki dua makna. Makna pertama, lawan daripada haram. Lawan daripada haram artinya halal. Artinya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dihalalkan untuk berperang di dalam kota Mekah yang tidak dihalalkan kepada seluruh para nabi dan rasul sebelumnya. Makanya di situ ada tragedi Fathu Mekah kan? Tragedi penyerangan kota Mekah, pembebasan kota Mekah, dan itu dilakukan di haram. Sementara melakukan peperangan bagi para nabi dan rasul sebelum Rasulullah tidak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ini makna pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah menghalalkan kepada Rasul untuk membunuh orang-orang musyrik dan mengusir dari tanah haram yang dahulunya memusuhi Nabi SAW,
menyakiti Nabi SAW, maka boleh dibunuh di tanah haram, seperti yang terjadi ketika Fatu Mekah. Tidak semua sahabat diampuni, walaupun Nabi SAW belakangan mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian, aku maafkan semua kalian. Sebagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan pada hari ini. Idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Tapi ada orang-orang yang tidak dimaafkan Rasul. Ya. Ada orang-orang yang tidak dimaafkan Rasul karena ketika di masa dakwah Rasul di Mekah terlalu berat permusuhannya. Terlalu bahaya kalau dibiarkan diampuni. Makanya Nabi SAW terkadang mengutus seorang sahabat untuk dibunuh di tempat, sehingga ada seseorang yang bergelantungan di kiswah Ka'bah supaya dilindungi, tetap dibunuh. Artinya halal untuk membunuh orang-orang musyrik tertentu, tapi tidak semuanya. Ini makna hilun. Tapi ada juga mengatakan sebagaimana terjemahan di sini, maksudnya hilun itu artinya menetap. Dan engkau demi engkau yang menetap bihadzal balad, di tanah Mekah ini, karena memang Nabi SAW lahir di sini, hidup remaja di sini, kemudian menikah juga di negeri ini, negeri Mekah, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun di kota Mekah, bahkan 13 tahun berdakwah pun di kota Mekah. Baru setelah kemudian hijrah ke kota Madinah 10 tahun dan meninggal di hari Senin bulan Rabiul Awal tepat pada tahun 11 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa anta hillun bihadzal balad. Kemudian wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Kalimat walid, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud walid di sini adalah bapak kita semuanya, Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Allah bersumpah dengan Adam, wa walidin, dan demi seorang bapa, diisyaratkan kepada Adam. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya, maksudnya keturunannya, keturunan anak Adam alaihi salatu wassalam. Allah bersumpah dengan Nabi Adam karena memang Adam dilebihkan oleh Allah dibandingkan yang lainnya. Salah satu kelebihan Adam, Allah ciptakan dengan tangannya. Allah langsung ciptakan dengan tangan kanannya, dan semua tangan Allah kanan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengambil bahan baku Adam dari bumi, Allah utus para malaikat. Kemudian mengambil beberapa tanah, ada yang berwarna hitam, putih, kuning, merah gitu kan. Kemudian ada yang keras, ada yang lembut, tanahnya macam-macam tanah. Kemudian diangkat ke langit. Kemudian dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua tangan Allah semuanya kanan, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan Adam itu dengan sebaik-baik bentuk. Ada yang mengatakan sebaik-baik bentuk di sini karena Adam itu bisa berjalan dengan kedua kaki dan tegap jalannya. Dan tidak ada makhluk setegap manusia ketika berjalan. Sebutkan selain makhluk binatang, ada yang berjalan seperti manusia? Tidak ada. Sebutkan binatangnya apa? Karena binatang itu ada yang berjalan dengan kaki dan tangan, ada yang berjalan dengan perutnya, ya, ada yang berjalan dengan tangannya, dan begitu seterusnya. Hanya manusia yang berjalan dengan dua kaki dan mantap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Nabi Adam diciptakan oleh tangan Allah, ini sebuah kemuliaan. Makanya ketika Adam alaihi salatu wassalam berdebat dengan Nabi Musa, di mana debatnya Allahu a'lam, di mana tempatnya Allahu a'lam, Rasul tidak menjelaskan. Yang jelas bahwa ihtaja Adam bi Musa, Adam dengan Musa suatu ketika berdebat. Kata-kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Adam, engkau adalah orang yang diciptakan dengan kedua tangan Allah, ya kan?
Jadi Musa memuji Adam dengan menyebutkan kelebihannya. Dari sinilah kemudian kenapa malaikat sujud kepada Adam sebagai sujud pengagungan, karena Adam itu lebih mulia. Makanya kemudian malaikat sujud kepada Adam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya sebagai kemuliaan untuk merendahkan syaitan yang merasa sombong, iblis di hadapan Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari tanah, sementara kau ciptakan Adam dari kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Salah wahai iblis, Allah ciptakan Adam dengan tangannya, sementara engkau tidak diciptakan dengan tangannya. Dari sini menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan Adam karena punya kelebihan. Wa walidin, maksudnya demi bapak kita Adam, wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya dari keturunannya. Seluruh keturunan Nabi Adam Allah muliakan. Wa qad karramna bani Adam, kami muliakan anak-anak Adam. Manusia itu Allah muliakan, ikhwan, dibandingkan makhluk lainnya. Di antara kemuliaan manusia, Allah berikan akal yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Malaikat hanya diberikan nafsu untuk beribadah saja, sementara iblis diberikan nafsu untuk maksiat dan juga akal untuk ibadah, tapi lebih ke maksiat. Tapi binatang, lihat, tidak punya akal. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah manusia karena Allah lebihkan dengan akalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini khalifah fil ardh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ini satu penafsiran. Ada yang mengatakan wa walidin wa ma walad, artinya orang yang memiliki anak dan yang tidak memiliki anak. Wa walidin, dan orang yang punya anak. Wa ma di sini nafiyah, artinya tidak. Bimakna la, tidak. Wa ma dan tidak walad, yang punya anak. Jadi tidak perlu bersedih orang yang tidak punya anak. Allah sumpah di sini kan. Karena manusia ada yang Allah takdirkan diberikan keturunan, ada manusia yang Allah tidak berikan keturunan. Bukan berarti kemudian yang diberikan keturunan lebih mulia dibandingkan yang tidak diberikan keturunan. Tidak demikian. Karena Allah bersumpah dengan keduanya. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah, keluh kesah. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-insan dalam ayat ini adalah Rasul sendiri. Artinya bahwa Nabi SAW karena banyaknya rintangan, cobaan, ujian dalam berdakwah, sampai akhirnya sesak dadanya. Mulai dari permulaan dakwah sampai terakhir, ujian itu tidak pernah lepas dari Nabi SAW, baik ketika berdakwah atau dalam peperangan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa al-insan di sini Rasul sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan al-insan di sini adalah alil istighraq, artinya umum semua manusia. Fi kabad, dalam keluh kesah, dalam susah payah. Karena manusia itu tidak ada puasnya, ikhwan. Manusia itu selalu keluh kesah, ada saja keluhannya. Ya. Allah berikan nikmat, ngeluh. Enggak diberikan nikmat, tambah ngeluh. Orang diberikan penyakit, ngeluh. Enggak diberikan penyakit juga ngeluh. Itulah manusia. Ya. Manusia itu tukang ngeluh. Fi kabad, selalu mengeluh, berkeluh kesah. Dan itu kita saksikan, bahkan kita rasakan sendiri kan begitu. Ada yang mengeluh secara langsung, Ustadz begini kehidupan saya susah banget begini. Ada yang mengeluh dengan bahasa sindiran, cerita orang padahal dirinya. Macam-macam orang itu kan. Tapi intinya mengeluh. Itulah manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalimat fi kabad dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ai fi masyaqqatin wa syiddah. Manusia ini diciptakan dalam kondisi susah payah sejak dari lahir, menyusui, kemudian memberi makan, kemudian merawatnya, memberikan pendidikan. Itulah manusia, susah semua. Ketika seseorang wanita hamil, ada bayinya dalamnya kan, kita ini udah keluh kesah, udah susah payah. Kemudian melahirkan, ada juga kesusahannya. Ketika menyusui, ketika kemudian beranjak anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua pun kadang menyusahkan. Itulah manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, lam yakhluqullahu khalqan yukabidu ma yukabidu ibni Adam wa huwa ma'a dzalika ad'aful khalqi. Ada yang mengatakan bahwa tidak Allah menciptakan sebuah makhluk yang paling sulit. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala melebihi manusia. Jadi ketika Allah menciptakan yang lainnya mudah, tapi ketika menciptakan Adam dengan kedua tangannya itu sulit. Tetapi walaupun demikian makhluk itu sangat lemah. Kita ini lemah. Makanya kemudian ketika manusia itu diciptakan, Adam diciptakan, belum ditiupkan ruh, maka iblis datang. Tengok-tengok patungnya Adam, masuk di lubang telinga, keluar di lubang hidung. Masuk lubang hidung, keluar di lubang mulut. Kemudian mengatakan, lau sullitu alayya la uhlikan. Kalau seandainya dia diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia. Ya, memang itu iblis hasadnya. Makanya ketika ditiupkan roh, iblis tidak mau sujud. Ya, padahal iblis itu di antara para malaikat ketika itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ayah sabul insan alla yaqdira alaihi ahad. Ayah sabul insan, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu apapun yang berkuasa atasnya. Ayat ini ikhwah fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab turunnya surah Al-Balad ini. Jadi sebagai sebab turunnya surah Al-Balad ini dari ayah sabul alam yarahu ahad, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad, yaqulu ahlaqtu malan lubada, ayah sabu alam yarahu ahad, sampai beberapa ayat berikutnya. Ini sebab turunnya di sini. Jadi di zaman itu ada seorang musyrik yang bernama Al-Ashad ibn Kaldah Al-Jumahi. Al-Ashad ibn Kaldah Al-Jumahi. Dia sangat sombong dengan kekuatan badannya, karena dia punya fisik kuat, si Ashad ibn Kaldah ini. Dan orang yang paling memusuhi Nabi, ya, orang yang paling memusuhi Nabi SAW. Sampai-sampai dia mengatakan, anfaqtu fi adawati Muhammadin malan kathiran, sungguh aku telah menginfakkan untuk memusuhi Nabi SAW harta yang banyak. Jadi fisiknya juga memusuhi Nabi, hartanya juga untuk memusuhi Nabi. Dalam riwayat yang lain, ayat ini turun kepada seorang yang bernama Al-Harith ibn Amir. Al-Harith ibn Amir ibn Naufal, di mana dia suatu ketika melakukan dosa, kemudian meminta fatwa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk membayar kafarah. Akhirnya kemudian dia pun menjadi bangkrut gara-gara bayar kafarah, dan mengatakan, laqad dhahaba mali fil kafarati wan nafaqat, sungguh telah habis hartaku untuk membayar kafarah dan nafkah, mundu dakhaltu fi dini Muhammad, sejak aku masuk kepada agama Muhammad, bukannya makin maju makin bangkrut.
Makanya Allah mengatakan ayah sabu alam yarahu ahad, ayah sabu alan yaqdiru alaihi ahad, yaqulu ahlaktu mala lubada. Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya sehingga dia berani mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak, sementara apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Jadi kalau riwayat yang pertama, Asyad ibn Kaldah ini dia habiskan seluruh hartanya untuk memusuhi Nabi. Makanya Allah mengatakan, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dia? Ingat ya, bahwa sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda untuk memusuhi Nabi Anda, maka di sana ada zat yang lebih kaya, Allah Subhanahu wa taala, dan lebih berkuasa. Sehingga dia mengatakan, yaqulu akhlaqtu mala lubada, aku telah habiskan semua harta yang banyak. Ya. Begitu juga ayat ini kalau memang turun kepada Al-Haris ibn Amir ibn Naufal yang mengatakan aku bangkrut setelah aku ikut agama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena aku habiskan untuk bayar kafarah dan nafkah, maka Allah mengatakan tidak perlu ngomong begitu. Ya. Apakah dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Allah melihatnya. Semua yang telah diinfakkan itu berpahala. Ya. Maka di sini ikhwah fillah menunjukkan Allah Azza wa Jalla turun kepada dua manusia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayah sabu allam yarahu ahad, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Maksudnya ayadhunnu hada syaki al-fajir al-mughtar bi quwwatihi anna Allah la yaqdir alaihi li syiddatihi wa quwwatihi. Apakah dia mengira orang fajir, orang fasik yang merasa bangga dengan kekuatan badannya, Allah tidak sanggup untuk menghancurkan walaupun dia kuat dengan sekuat apapun? Allah yang menciptakannya, maka Allah juga yang akan menghancurkannya. Ya. Kemudian alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Ingat, manusia tidak perlu sombong. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah keluarkan kalian itu dari perut ibunda kalian tidak mengetahui sedikit pun. Coba kalau antum lihat ada orang melahirkan, bayi keluar, antum tanya bayi itu, ngomong aja nggak bisa, apalagi cerita matematika, apalagi cerita hadis sama Quran, apalagi suruh ngapal gitu kan, nggak bisa, nggak tahu apa-apa dia. Mata pun belum melihat, telinga pun belum mendengar, hati pun belum memahami, itulah bayi. Allah yang kasih dua mata sehingga dia bisa melihat. Ya. Kemudian walisanan wasyafatain, dan kami juga telah menjadikan lidah dan syafatain, dua bibir atas bawah. Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan fasilitas supaya manusia itu dengan fasilitas itu mau belajar, supaya manusia itu berilmu. Allah kasih fasilitas pendengaran sehingga dengan mendengar dia bisa belajar. Allah memberikan fasilitas mata sehingga bisa membaca dengan melihat. Allah berikan fasilitas lisan sehingga dia bisa bicara, menyampaikan sesuatu. Allah berikan fasilitas akal supaya bisa berfikir. Disitulah Allah mengatakan wahadainahu an-najdain. Allah berikan kalian dua jalan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas mata untuk melihat,
telinga untuk mendengar, lisan untuk bicara, akal untuk berpikir. Di situ Allah berikan dua jalan. Ini jalan baik, ini jalan nggak baik. Ini syirik, ini tauhid. Ini sunnah, ini yang nggak sunnah. Ini yang taat, ini yang maksiat. Ini yang baik, ini yang buruk. Tinggal milih itu. Karena kita sudah ada fasilitas untuk memilih pendengaran, penglihatan, lisan, akal, dan begitu. Kalau seandainya kemudian dia memilih jalan yang buruk, jangan salahkan Allah. Itu pilihan dia. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Begitu juga ketika kemudian dia memilih jalan yang baik, maka itu sebuah keberuntungan bagi dia, di mana dia betul-betul memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan dari penglihatan, pendengaran, lisan, dan juga pikiran. Dan Allah juga akan membalasnya. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu Allah berikan kehendak. Walaupun kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah, jangan pula seperti orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak dan kehendak manusia itu semuanya atas kehendak Allah. Allah yang nyetir kita kemana saja. Alasan mereka simple. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak kepada hambanya, ya, memberikan kehendak kepada hambanya, tiba-tiba kemudian hamba ini melakukan kebaikan ataupun ketidakbaikan, maka seolah-olah hamba ini memiliki kehendak sendiri yang tidak ada hubung kait dengan kehendak Allah. Berarti di sini ada dua pencipta. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, dan tidak ada kaitannya. Berarti manusia mampu menciptakan kehendak sendiri tanpa Allah yang menciptakannya. Dan Allah punya kehendak sendiri karena itu ciptaannya. Ini seolah-olah kalian ini menjadikan dua Tuhan. Nah, maka kita katakan bukan begitu pemahamannya. Kehendak ini yang menciptakan Allah. Tapi walaupun kehendak ini yang menciptakan Allah, Allah berikan manusia kehendak. Dengan kehendak inilah dia bisa memilih mana yang sesat, mana yang hidayah, mana yang maksiat, mana yang ibadah. Dan Allah berikan fasilitas tadi untuk memilihnya. Fasilitas mendengar, melihat, berpikir, dan begitu seterusnya. Karena mereka beralasan orang-orang Jabariyah itu begitu. Oke. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang menciptakan mata siapa? Allah. Yang menciptakan telinga siapa? Allah. Yang menciptakan lisan? Allah juga. Yang menciptakan pikiran? Allah juga. Yang menciptakan kehendak? Allah juga. Berarti dia berjalan atas ciptaan Allah. Yang menciptakan langkah siapa? Allah. Yang menciptakan maksiat juga Allah. Sehingga kalau seandainya dia melangkah ke tempat maksiat, yang menciptakan langkahan ke tempat maksiat siapa? Allah. Oh, jadinya jangan salahkan Allah sana. Ah, gitu akhirnya. Kalau sudah seperti ini enak. Kalau ahli maksiat ini paling enak ikut Jabariyah ini. Kapan lu taubat? Terserah Allah. Nah, kan gitu ya. Ujung-ujungnya terserah Allah gitu. Jadi enak aja orang maksiat gak tobat-tobat. Karena terserah Allah. Ya. La ikhwafin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jabariyah ini kelompok sesat. Ya. Ikhwafin muliakan Allah Subhanahu wa hadainahu najdain. Falak tahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jalan yang mendaki dan sukar itu jalan kebaikan. Ya. Jalan kebaikan itu sulit, ikhwan. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan sorga dan neraka, sorga itu dikelilingi bil makari, dengan perkara-perkara yang dibenci orang. Tapi ketika Allah menciptakan neraka, justru
Allah pagari neraka itu bisyahwat, dengan hal-hal yang disukai orang. Makanya maksiat sebesar apapun dananya, walaupun harus ngabisin harta, walaupun harus mati sekalipun di situ, tetap saja banyak orang maksiat tuh. Dibela-belain maksiat itu. Tapi ibadah kepada Allah, walaupun masjidnya, rumahnya samping masjid, suara adzannya kencang, hanya beberapa langkah saja, tidak bayar, berat juga dia jalan ke masjid. Kenapa berat? Karena memang berat. Itulah jalan yang sukar lagi melelahkan itu. Walaupun dekat apalagi suruh ke masjid yang jauh, masjid dekat saja nggak mau datang. Ya. Maka Allah mengatakan falak tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki dan sukar itu? Kemudian Allah mengatakan fakku raqabah. Jalan yang mendaki dan sukar itu salah satu contohnya adalah fakku raqabah, berusaha untuk memerdekakan budak. Daripada hartamu untuk memusuhi Nabi, seperti yang dilakukan oleh Al-Ashad tadi kan, Ibn Kaldah Al-Jumahi, dia habiskan hartanya untuk memerangi Nabi. Ngapain? Bagus kemerdekakan budak ini. Makanya ikhwah fillah menyatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, semasa dakwah di kota Mekah 20 budak lebih dimerdekakannya. Salah satunya Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah. Ya, dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setiap ada budak yang disiksa oleh orang-orang Quraisy, Abu Bakar datang dan menginfakkan hartanya untuk membeli budak itu walaupun harganya enggak wajar. Sampai Abu Kuhafah, ayahandanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, komplain sama anaknya, "Nak, kalau engkau memang ingin membeli budak, cari budak yang kuat, cari budak yang bermanfaat. Biasanya kalau orang beli budak itu untuk melindungi tuannya. Kenapa kau pula beli budak yang lemah-lemah, yang enggak bisa dimanfaatkan, yang enggak bisa melindungi kamu?" Tapi Abu Bakar mengatakan, "Wahai Abi, saya memerdekakan mereka liwajhillah, karena mengharap wajah Allah." Dari sinilah turun ayat wasayajannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahum min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yardha. Turun kepada Abu Bakar, dan kelak Abu Bakar itu akan dijauhkan dari api neraka, yang telah menginfakkan hartanya untuk mensucikan dirinya, dan tidaklah nikmat yang Allah berikan kepadanya dia mengharap ada balasan kecuali wajah Allah, dan kelak dia akan mendapatkan keridhaannya. Harusnya seperti itu, seperti Abu Bakar. Jangan kemudian seperti orang-orang yang menafkahkan harta untuk memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah. Apakah ini hanya di zaman Rasul? Tidak, di zaman sekarang juga banyak yang berusaha mendanai dalam rangka untuk memusuhi agama Allah. Terkadang orang yang menyampaikan sunnah Nabi SAW dihujat, bahkan dicari-cari kesalahannya. Kemudian dibayarlah peguam-peguam, lawyer-lawyer, dikasuskan kata-katanya, kalau perlu dijeboskan ke penjara. Banyak kriminal terhadap ulama, ya kan? Masyarul muslimin, daripada anda kemudian melakukan kejahatan kepada para ulama, bagus harta itu gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak ke orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang gak mampu. Kenapa kemudian mendanai sesuatu hal untuk kerusakan bangsa? Maka Allah mengatakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Daripada mendanai kemudian untuk merusak umat dan bangsa, bagus danai orang-orang yang sedang kelaparan, orang yang sedang kena musibah seperti hari ini di Lombok sana kan. Ya kan? Danai saja mereka. Itu lebih baik dibandingkan kemudian mendanai untuk kejahatan.
yatiman dza maqrabah, atau memberi makan anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Terkadang kita ini punya saudara, punya paman, punya bibi, punya ponakan. Mungkin di antara kerabat kita itu ada yang meninggal bapaknya, punya anak yatim. Terkadang kita tidak pernah memperhatikan anak yatim yang ada hubungan kerabat, justru kita sibuk menyumbang orang lain. Salah. Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya-tanya kepadamu yang Muhammad tentang harta yang paling baik untuk diinfakkan kepada siapa. Qul, katakan ya Muhammad, bahwa infak yang baik itu yang pertama untuk kedua orang tua, baru untuk kerabat. Kerabat dulu, ya, baru kemudian orang lain. Au miskinan dza matrabah, ataupun memberi makan orang-orang miskin yang sangat-sangat fakir. Jadi pilah-pilah lah kan gitu. Kalau memang ini sama-sama miskin tapi ini fakir sekali, maka prioritaskan orang itu. Kemudian summa kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang seperti itu, yang memerdekakan budak, yang memberi makan fakir miskin ketika kelaparan, anak yatim yang ada hubungan kerabat, orang-orang miskin yang sangat kelaparan, maka dialah termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka lah orang-orang yang beriman, yang selalu saling berikan nasihat. Maka Allah mengatakan ulaika ashabul maimanah, mereka lah golongan yang kanan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghamburkan catatan-catatan anak Adam pada hari kiamat, maka di antara mereka ada yang mengambil dengan tangan kanannya dan ada juga yang mengambil dengan tangan kirinya. Maka beruntunglah orang-orang yang disebut ashabul yamin, yang mengambil dengan catatannya dengan tangan kanannya, dan rugilah orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itulah golongan yang kiri. Alaihim narun muqsadah, mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat, tidak bisa keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap mereka ingin keluar ditarik lagi ke neraka, mau keluar lagi ditarik lagi ke neraka. Subhanallah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul. Setiap kali kulit mereka gosong dan terkelupas, Allah ganti dengan yang baru. Allah gosongkan lagi, Allah kelupaskan lagi, Allah ganti lagi dengan yang baru. Begitulah supaya mereka merasakan azab. Allahu a'lam. Ini di antara keterangan singkat tentang suratu Al-Balad. Baik.